Beli permen di Lamongan, inilah prinsip manajemen keuangan. Siapa hayo yang gak pernah berurusan dengan duit? Duit memang bukan segalanya sih ya, tapi segalanya butuh duit, ya kan? Kalau salah ngatur duit, bisa jadi banyak masalah muncul. Kita bisa eh, terlilit hutang salah-salah, gitu kan? Nah, di video kali ini kita coba bahas tentang manajemen keuangan keluarga yuk. Hai, selamat datang kembali di channel Pejuang Sweet Life ini. Yang baru gabung, salam kenal ya. Mohon dukungannya agar channel ini bisa terus berkembang dengan cara subscribe dan komen positifnya ya. Semoga semua bisa membawa manfaat untuk kita semua. Nah, sepenglihatan aku, umumnya keluarga di Indonesia ini menobatkan istri sebagai menteri keuangannya. Ada juga sih yang diatur suami untuk keuangan keluarga ataupun bersama, imbang persennya antara suami dan istri. Tapi biasanya lebih dominan istri deh kayaknya yang ngatur-ngatur urusan keuangan keluarga. Untuk itu, kita sebagai mama super nih ya harus pintar-pintar dan bijak dalam hal manajemen keuangan keluarga supaya semua kebutuhan keluarga kita bisa terpenuhi dan kita pun tetap bisa punya tabungan. Ada 10 poin yang bakal kita bahas di video kali ini. Yuk, kita bahas sama-sama. Cekidot. Yang pertama, yaitu membuat anggaran atau perencanaan keuangan. Pastikan kita membiasakan diri untuk membuat perencanaan keuangan, baik harian, mingguan, atau bulanan. Tergantung skema pendapatan kita. Ini gunanya agar kita tahu apa aja sih yang kita butuh dan berapa uang yang akan kita keluarkan. Jadi kita bisa sesuaikan tuh dengan pendapatan kita. Nah, boleh buat di kertas, kita tulis tangan gitu kan, atau dimanapun. Tapi aku lebih merekomendasikan untuk nulis di buku. Nggak perlu baru, buku bekas juga boleh, asal ada halaman masih buat nulis kan. Cus pakai aja. Yang penting nggak tercecer gitu catatan budget kita. Kalau bisa di buku itu kan jadi kayak bundelan gitu, kita bisa tahu juga progres dari bulan ke bulan atau hari ke harinya, ya kan? Semacam kayak diary gitu juga, jadi bisa checklist apa yang sudah berhasil atau mungkin apa yang kita butuh dan apa yang kita kurang lagi, gitu. Nah, yang kedua, melunasi hutang secara cash ataupun kredit. Hidup ini pilihannya. Kita memang menghindari ada yang namanya hutang, tapi kadang ada keadaan yang memaksa kita untuk punya hutang. Boleh pinjam ke teman, keluarga lain, tetangga, bahkan pinjaman di lembaga keuangan. Kalau memang kita punya kredit kayak gini ya, pastikan kewajiban untuk ngelunasin hutang atau angsuran jadi prioritas. Tapi yang paling penting digarisbawahi adalah kita harus pastikan pinjaman itu benar-benar mutlak dibutuhkan. Nah, ada info dikit nih teman-teman, di bidang keuangan ada namanya RPC, Repayment Capacity, sebagai penilaian atas kinerja kemampuan calon debitur untuk melunasi hutangnya. Indikatornya cicilan maksimal 30% dari penghasilan. Ini bisa jadi acuan kita kalau memang ada hutang, boleh, tapi porsinya maksimal 30% dari pendapatan kita. Jadi yang 70% lagi masih mengcover kebutuhan kita. Dan kita terus berdoa agar selalu dicukupkan dan terhindar dari hutang. Kalau masih ada hutang, semoga cepat selesai ya. Amin, amin ya Allah. Semangat, Mom. Nah, yang ketiga, perbanyak sedekah. Kalau boleh ya, sedekah itu jangan dari sisa jajan atau sisa belanjaan. Sedekah itu dibajetin bulanan. Ini sebagai bentuk syukur kita juga atas rezeki yang telah Allah kasih untuk keluarga kita kan. Seperti Allah firman dalam Quran surat Ibrahim ayat ke-7. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan tambahkan nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmat Allah, sungguh azabku sangatlah pedih. Gitu. Sebagai muslim kita juga percaya kan
Sedekah tidak akan pernah membuat kita kekurangan, bahkan bisa melipat gandakan rezeki kita. Jadi jangan pernah lupa bersedekah ya teman-teman semuanya, karena setiap kebaikan yang kita lakukan akan kembali kepada kita. Gitu juga untuk keburukan, pasti kembali kepada diri kita. Maka fokuslah untuk terus berbuat baik, berhati baik, dan membawa kebaikan ke lingkungan kita semuanya. Amin. Semoga kita bisa istiqomah ya dalam bersedekah setiap bulan. Dianggarin bun, jangan lupa. Semangat ya, semoga berkah rezeki kita semuanya. Nah, next, yang poin keempat, hargai uang receh. Nah, bisa dibayangin nggak? Bulat, kecil, ringan, bundar gitu kan. Kebanyakan dari kita suka tuh abai dengan recehan-recehan kayak gini. Makanya ada aja receh-recehan tercecer di mana-mana. Tapi pas lagi bokek-bokeknya nih, satu koin 500.000 sangat berharga rasanya. Dan kita juga bakal tuh nyari ke seluruh pelosok lemari, laci, tas, dompet. Harapannya ketemu aja dengan recehan yang sering kita abaikan itu kan. Jadi hargai si receh ya. Tanpa receh nggak mungkin tuh ada lembaran 50.000 apalagi 100.000. Nah jadi walaupun kecil juga dihargai. Gimana Allah bakal nitipin rezeki yang besar kalau memang rezeki yang kecil aja kita nggak peduli, kita tidak hargai gitu kan. Jadi hargai yang kecil-kecil dulu, insya Allah yang besar-besar akan Allah datangkan. Insya Allah Allah terus berikan kita rezeki dan cukupkan semua kebutuhan kita ya Mams. Amin. Nah, untuk yang kelima, setelah sedekah, kemudian kerincing-kerincingan recehan itu kita hargai, kita simpan gitu seenggaknya ya, nggak ditaburin. Nah, menabung atau siapkan dana darurat. Besar atau kecil pendapatan kita bukan masalah. Yang jadi masalah ketika seluruh pendapatan itu habis tanpa sisa. Kita nggak punya tabungan. Kalau bisa, anggarkan tuh minimal 10% penghasilan kita untuk tabungan. Hidup nggak ada yang tahu kan gimana ke depannya. Nggak ada kejadian atap bocor lah, kendaraan harus masuk bengkel, butuh dana ekstra, secara tiba-tiba. Nggak permisi dulu kan. Nah, kalau kita punya tabungan, pasti kita nggak sulit-sulit amat lah gitu kan. Minimal nggak nyusahin orang lain juga. Nah, jadi tabungan ini aku rasa setiap keluarga itu harus disiapkan gitu. Dan kalau aku bilang sih, untuk nabung itu niatin yang baik-baik. Karena niat itu kan sama dengan doa, ya kan? Jadi, nabung semoga bisa benerin rumah, nabung semoga bisa umroh misalnya gitu. Jadi bayangin aja untuk yang baik-baik tabungan itu, insya Allah juga Allah kabulkan, Allah sampaikan gitu kita ke tujuan hajat dan keinginan tadi. Oke? Nah, next yang keenam, manfaatkan promo atau diskon gitu kan. Banyak kan kita belanja promo. Nah, tapi promo yang dimaksud di sini adalah untuk kebutuhan kita. Kalau ada diskonnya ya manfaatkan diskon itu. Diskon di sini bukan berarti lapar mata ya. Nah, cuma karena sale yang tadinya nggak butuh, nggak niat beli, nggak masuk list di belanjaan jadi kebeli. Maksud di sini kalau misalnya mau beli minyak goreng, pilih aja yang ada diskon harganya. Jadi lebih hemat kan gitu. Jadi bukan yang untuk tas harga 700.000 diskon 70% plus 50%, kemudian langsung dibeli, padahal kagak ada rencana tuh di bulan ini belanjain tas gitu kan. Nah, jadi diskon di sini itu adalah untuk kebutuhan kita. Kalau ada yang promo diskon mending itu aja. Banyak kan kayak supermarket gitu promo untuk minyak goreng, sabun segala-gala perlengkapan itu gitu kan. Nah, coba tuh dimanfaatin bun, lumayan sisa-sisanya biar jadi tambah-tambah buat tabungan kita. Nah,
Yang ketujuh, membuat budget tracker. Budget tracker ini singkat katanya untuk menjawab pertanyaan kemana sih perginya uangku. Nah biasa kan kita kalau nerima uang belanja sana sini tiba-tiba nah loh kok tahu-tahu habis aja uangnya, jadi kemana. Nah kalau kita sudah membiasakan diri membuat budget tracker ini, kita jadi tahu income kita sekian, kemudian perginya kemana aja, kita belanjain kemana aja gitu. Nah, 500 ribunya dipakai buat beli beras, kemudian beli galon air misalnya kan, kemudian 100 ribuannya beli persabunan gitu. Jadi semuanya terdata. Kalau udah terbiasa dengan budget tracker kayak gini, itu dipastikan manajemen keuangan keluarga kita udah sangat paten tuh. Jadi memang agak berat untuk buat budget tracker ini. Kalau orang yang detail kayaknya mudah aja kan, tapi kalau untuk kita yang general aja, aku pribadi juga bukan orang yang sedetail itu, tapi apa salahnya kalau kita mencoba gitu. Setiap hal-hal yang baik, yang bagus ya kita coba. Awalnya mungkin berat gitu kan, tapi alah bisa karena biasa gitu. Dicoba aja pelan-pelan, walaupun nggak sampai 1000 pun larinya kemana, ya minimal kita tahu 200 ribunya dipakai beli beras, 100 ribunya dipakai beli kuota internet misalnya gitu. Jadi semuanya terdata dan kita juga bisa ngecek tuh untuk bulan selanjutnya udah bener belum pengeluaran kita, ada hilafnya enggak gitu kan, ada lapar matanya enggak gitu. Jadi semoga kalaupun pendapatan yang kita pegang itu dari suami juga bersyukur gitu bahwa istrinya itu amanah gitu ya kan, nambah keharmonisan rumah tangga juga kan. Itu dia, that's point. Nah selanjutnya ini dia nih yang agak suka buat kantong kita jebol ya bun. Kita harus hemat dalam urusan makanan. Makanan di sini maksudnya itu jajan ya. Nah coba aja tuh dalam sebulanan gitu tantang diri untuk kurangin jajan di luar gitu. Makan di luar itu kan bisa berdua suami atau bertiga anak itu bisa sekali dulu 100 ribu. Padahal kalau kita pikir-pikir 100 ribu itu bisa buat belanja mingguan kan, beli lauk pauk untuk 1 minggu gitu. Makanya boleh-boleh aja kita makan di luar sesekali, tapi jangan sering-sering amat ya bun gitu. Lagian maaf lagian untuk masak di rumah pun lebih efisien dan kita kayaknya lebih puas gitu untuk makanan yang kita masak sendiri di rumah gitu kan. Nah jadi coba dibiasakan untuk dikurang-kurangin tuh jajan di luarnya. Nah yang ke-9, cari penghasilan tambahan. Nah kalau kita rasa-rasain tuh pendapatan kita agak terlalu ngepas gitu dengan kebutuhan, susah buat nabung, atau mungkin ada rasanya agak-agak kurang gitu, coba kita pikir untuk nyari penghasilan tambahan. Kalau saat ini mungkin suami yang bekerja, kita sebagai istri coba pikir apa yang bisa kita apa yang bisa kita buat kerjain ya gitu kan. Sekarang udah banyak tuh bisnis all shop gitu kan, jadi reseller, jadi apa gitu. Jadi mungkin nggak pun jadi all shop gitu, bisa kita buat kue gitu kan. Banyak sekarang tuh bisnis kuliner. Dan yang terakhir, yang panah merah itu adalah konsisten dan disiplin. Nah konsisten dan disiplin ini untuk segala urusannya dia jadi poin penting juga ya. Nah gitu, kalau nggak konsisten, nggak disiplin, semuanya pasti amburadul. Nah di sini kita we do the best for our family. Nah kita sebagai ibu sepertinya jadi kayak kalau ibu senang, kalau ibu bahagia, kalau ibu happy di dalam keluarga, maka semuanya juga pasti happy. Coba aja kalau ibunya kusut, murung aja gitu kan, pasti kacau tuh. Minimal nasi nggak dimasak kan gitu, nggak makan dong sekeluarga. Nah jadi terus happy dan bersyukur ya mam.
Sekian dulu video kita kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Happy sweet life dan selalu bersyukur untuk kehidupan kita. See you on my next video. Bye bye.